kabarnya hari ini? Apakah sehat semua dan baik? Alhamdulillah, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu di sini meminta kalian mengecek keadaan kelas kita, apakah sudah bersih dan apakah sudah rajin kenyamanan kita dalam pelajaran hari. Baik, sepertinya di sini Ibu sudah lihat rapi dan sudah bersih ya anak-anak. Baiklah, di sini Ibu akan berdoa dulu. Kita terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita akan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, baiklah, sebelum memulai pelajaran, di sini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Bagi yang hadir, silakan bilang hadir. Ayunda Diarusmana, apakah hadir? Ina Yanti, hadir. Dia Putri, hadir. Bu Fabian Dani, terus hadir. Bu Nabila, hadir. Bu Priya Firdausi, hadir. Bu Faiza Istisania, hadir. Bu. Baik, di sini Ibu lihat sudah masuk semua. Dan selanjutnya di sini kita akan mempelajari mengenai materi usaha dan energi. Sebelum Ibu masuk ke materinya, di sini Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Baik. Di sini kalian bawa HP dan juga laptop kan sekalian. Di pencarian, cari background. Habis itu di sini langsung aja kalau tidak di kode QR-nya. Kodenya bedain. Baik, di sini Ibu ada memberikan dua sport yang tiga. Siapa tadi? Nabila. Terima kasih Ibu. Terus tadi siapa lagi? Satunya? Faiza. Untuk yang lainnya yang dapat, kita nanti akan ada poster lagi. Oke? Di sini kita pada hari ini akan mempelajari mengenai materi usaha dan energi. Adapun tujuan pembelajaran dari hari ini yaitu yang pertama yaitu kalian mampu menginterpretasikan hubungan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dapat menjelaskan sumber dan bentuk perubahan energi yang terjadi saat benda berpindah atau mengalami perubahan kecepatan.
Dan yang ketiga yaitu menganalisis peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan pemindahan benda untuk memahami konsep usaha dan perubahan energi secara benar. Nah, di sini ada dua contoh kegiatan. Ibu di sini meminta dua orang untuk mempraktekkan. Yang pertama itu ada orang yang sedang mendorong kursi dan yang kedua itu ada yang mendorong tembok. Nah, kepada Ayu Nadia dan juga Maria Firdausi, apakah bisa membantu ibu untuk mempraktekannya? Bisa, Bu. Oke, baiklah, yang pertama itu ada contoh seperti orang yang sedang mendorong kursi. Pada ini bisa dipraktikkan, bisa kita lihat. Ini contohnya. Cukup, Ayu. Dan yang contoh kedua itu adalah orang mendorong tembok ini. Kita bisa lihat Maria Firdausi sedang mendorong dinding dan tembok dengan sekuat tenaga, tetapi kita lihat tidak bergeser seperti Ayu Nadia tadi ya. Nah, oke. Baik, terima kasih Ayu Nadia dan Maria untuk prakteknya. Oke, di sini kan ada pertanyaannya, kegiatan yang mana nih yang bisa dikatakan melakukan usaha? Apakah ada yang bisa menjelaskannya? Saya Ibu. Oke, silakan Maria Muda ini. Menurut saya pilih yang nomor 1, yaitu mendorong kursi, karena kursi bisa bergerak saat didorong. Jadi ada perubahan posisi dari awal ke tempat lain. Sedangkan kalau mendorong dindingnya tidak bergerak walaupun kita usaha mendorong dengan tenaga. Jadi menurut saya mendorong kursi lebih tepat disebut usaha karena ada gaya yang berpindah. Sedangkan mendorong dinding tidak ada karena tidak ada yang berpindah. Baik, terima kasih Novi atas jawabannya. Beri aplaus dulu. Benar sekali, seperti kata Novi tadi, mendorong meja itu mendorong kursi, lebih tepatnya itu dia termasuk usaha, karena itu tadi seperti Ayu Nadia tadi dia ada gaya seperti mendorong dan terjadinya perpindahan seperti dari jarak sana dan sini itu dia terjadi perpindahan. Sedangkan contoh Maria Firdausi tadi seperti dicontohkan, dia memang melakukan adanya gaya seperti gaya dorong itu, tapi dia tidak berpindah, temboknya tidak berpindah. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita ingat syarat terjadinya usaha itu ada gaya yang bekerja pada benda dan bendanya itu mengalami perpindahan. Oke. Bisa kita lihat bahwa pengertian usaha itu terjadi saat gaya bekerja pada benda dan benda itu berpindah. Dan untuk rumusnya itu bisa Ibu tulis sebentar. Baik, untuk Ina bisa dibacakan rumusnya apa? W dengan N penuhi N. Oke. W itu apa? Usaha. Satuannya Joule. Lalu R. Gaya Newton. S perpindahan. Oke, baik. Selanjutnya, nah kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu ada energi. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi contoh nih, kita akan beraktivitas melakukan sesuatu. Jadi kita tuh harus mempunyai energi. Contohnya kita tuh dapat energinya tuh dari kita makan. Nah, kita dapat energinya itu dari makan, gitu kan. Nah, yang selanjutnya contoh kedua tuh kita untuk menjalankan mobil itu kita memerlukan energi. Contohnya itu energi bahan bakar gitu. Jadi jika tidak jadi energi itu bisa dikatakan jika tidak ada energi maka tidak bisa melakukan gaya ataupun usaha seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda akibat posisi, kedudukan,
rumusnya itu yaitu ini. Oke, kepada Pak Iza, apakah bisa ini diceritakan? EP sama dengan EP sama dengan M dikali G dikali dengan H. M itu massa per kilogram di gravitasi dan H itu adalah indeks. Ini sama. Oke, selanjutnya itu ada namanya itu energi kinetik, di mana energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar juga energi kinetiknya. Nah, di sini ada juga rumusnya. Kepada Adelia, bisa bantu Ibu untuk membacakan rumusnya. EK sama dengan setengah RT kuadrat. EK itu energi kinetik, dan itu massa, yaitu kecepatan. Oke, terakhir itu adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik itu merupakan total energi yang dimiliki suatu benda akibat gerak energi kinetik dan posisinya, yaitu energi potensial tadi. Jadi kayak ditotalkan tuh nilai energi potensial itu ditotalkan dengan energi kinetik. Jadi ada pun rumusnya. Kepada Nabila bisa bantu membacakan rumusnya. Sama dengan OP ditambah EK. Oke, pada Huria itu apa energi mekanik? Energi potensial. Dan energi kinetik. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan ke praktikum, di mana di sini kita akan membuat diskusi kelompok kecil. Di sini Ibu akan membagi dua kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada Firda, terus ada Nabila dan juga Ayu. Silakan dipisah kelompoknya. Dan untuk kelompok dua itu ada Adel, ada Mina, ada Novi dan Faiza. Oke, boleh membentuk lingkaran atau seperti apa, jangan menyatu dalam kelompok lainnya ya. Itu tinggi dulu. Oke, tapi jangan memanjang. Tapi tetap kelompok ya, biar tidak tercampur dengan kelompok lainnya. Oke, jangan ribut ya kelompok sebelah sini. Baik, Ibu. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD dan Bang Hajar. Silakan dibaca, dan itu LKPD-nya nanti diisi untuk kita praktikumkannya. Ini untuk kelompok selanjutnya LKPD dan Bang Hajar. Baik, Bu. Dari Oke, habis
Measure, dan kemudian nanti akan diarahkan ini. Apakah sama tampilannya? Sama, Bu. Baik. Oke, selanjutnya itu kalian di sini bagian itu kalian ditimbang. Bagaimana sih? Bagaimana tuh? Speed dan fire chart itu ya. Timpangannya ada. Mulai paling fire chart. Oke. Selanjutnya itu frictionnya itu harus dinolkan ya. Dan friction itu menggesekan. Dan untuk gravitasinya itu kalian arahkan ini 9,8 dan seperti yang diminta di tabel tadi diminta berapa masanya? 50 ada. Jadi yang pertama itu mungkin kalian gunakan masanya itu 50 kg. Masanya 50. Terus deh, ya ini sebenarnya karakternya masanya ini kalian bisa pilih sebenarnya mau yang mana, bisa dipilih. Nah kalau kalian udah selesai mengatur itu, kalian ikat nih karakter ini tuh. Nah itu taruh di atas, tapi sebelum itu kalian taruh yang ini, pencet ini belum ke ujung ini. Ini untuk menilai lihat hasil dari energi yang dicari nanti. Nah, setelah kalian menaruh titik di bulatan paling tertinggi, nanti kalian bisa taruh orang ini di sini, kemudian ini nanti kalian ini. Seperti itu kan bisa dilihat nilainya. Untuk melihat nilainya nanti waktu dia paling atas itu kalian pause aja. Mesinnya pause. Seperti itu. Jadi untuk di situ kan ada tabel mengenai energi kinetik dan juga energi potensial. Kalian bisa memasukkan nilai hasil dari situ ke dalam tabel pengamatan tersebut. Dan untuk energi mekaniknya itu kalian hitung manual saja ya, maka menggunakan rumus yang seperti tadi, rumus energi mekanik tadi yaitu EM ditambah EP ditambah EK. Kalau kalian juga ingin mencoba-coba, bisa kalian lihat ini kan puncak tertingginya ya. Dan kalian bisa membandingkan waktu dia kalau di bawah tuh energi kinetiknya tuh atau energi potensialnya tuh apakah dia tetap sama atau tidak seperti itu. Ya baiklah, bisa kalian kerjakan apa? Baik. Soalnya tuh kalau dia di sini kan energi kinetiknya tuh kan kalau dia di atas maka nilai energi kinetiknya itu semakin besar gitu. Sedangkan kalau dia di bawah ini ke bawah, nah maka energi kinetiknya itu akan semakin kecil. Iya bu. Ini belum ini bu. Ini 3 dulu. Ya, beda lagi. Beda lagi di mana? Disesuaikan saja. Ada lagi dulu. Disesuaikan. Saya dulu kan iya. Itu saya tak ada. Request. Anjing. Kalau dari sini dia kelihatan. Energi mekanik
bawah yang ini, ke bawah itu bisa kami bandingkan apakah energi mekaniknya total ini apakah dia sama atau berubah. Bisa kalian lihat. Dan kalau kalian penasaran kayak tentang energi kalau ditambahkan energi namanya itu gaya gesekannya, bisa kalian coba apakah energi mekaniknya itu bakal tetap sama atau dia akan berubah jika dia energi ditambahkan energi gaya gesekannya. Ya. Tanyakan lagi pada ibu ya. Untuk yang energi mekaniknya tadi dihitung manual ya. Seperti yang Lucy tahu tadi ya. Ya. Ini nggak nyampe 6. Gimana cara nyampe 9? Yuk, ini Ini dia nggak 6 Bu. coba di grip. Udah pas. Sini ya. Sini. Dia pas dia soalnya turun dia kalau dia turun karena ibu lihat kalian sudah semua dari masing-masing kelompok itu mengisi LKPD-nya, ibu minta dari masing-masing satu kelompok itu mengirimkan satu orang saja untuk menjelaskan yang telah kalian isi tadi ya. Untuk kelompok satu itu bisa tabel dan analisis yang pertama, soal pertama, dan yang untuk kelompok kedua itu pertanyaan analisis yang nomor 2 dan yang 3. Baik, silakan siapa yang akan melakukan kelompoknya masing-masing. Baik, saya akan membacakan tabel hasil pengamatan yang sudah kami lakukan. Yang pertama yaitu dengan massa 50 dan ketinggian 6 meter didasarkan energi kinetiknya sebesar 76,1 dan energi potensialnya 303,1 dan energi kinetiknya 3120. Untuk massa 70 dan ketinggian 6 meter didapatkan hasil 100,8, energi potensialnya 4229 dan energi mekaniknya 4332. Untuk massa 90 dan ketinggian 6 meter energi kinetiknya 93,4, energi potensialnya 5396 dan energi mekaniknya 5481. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama menganalisis datanya. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara besar massa dengan energi potensial pada ketinggian yang sama? Pada ketinggian yang sama, energi potensial berbanding lurus dengan massa benda. Artinya, semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar energi potensialnya. Hal ini terjadi karena massa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besar energi potensial gravitasi. Baik, saya lanjutkan untuk analisis yang kedua. Bagaimana hubungan antara kecepatan dan energi kinetik berdasarkan hasil pengamatan? Berdasarkan hasil pengamatan kami, maka diperoleh bahwasanya kecepatan itu berbanding lurus dengan energi kinetiknya. Di mana semakin besar nilai kecepatannya, maka nilai energi kinetiknya juga akan semakin besar. Sesuai dengan persamaan dari energi kinetik, F sama dengan setengah F kuadrat. Kemudian untuk soal yang terakhir, bandingkan energi kinetik dan energi potensial pada posisi tertinggi dan posisi terendah. Ketika berada di posisi tertinggi, maka energi potensialnya akan bernilai maksimum karena nilai H-nya itu maksimum, sedangkan energi kinetiknya akan bernilai dengan 0. Kemudian ketika berada di posisi terendah, maka energi potensialnya akan 0 karena ketinggiannya sudah berada di dasar, sedangkan energi kinetiknya akan bernilai maksimum. Baik, beri aplaus untuk dua orang yang silakan kembali adanya. Oke, baiklah. Tadi kita telah melakukan praktikum
Dengan P dan juga tadi kita sudah dijelaskan mengenai sadar energi. Jadi di sini Ibu akan mengadakan post test untuk melihat apakah kemampuan kalian meningkat atau seperti apa. Ini kalian silakan join, bisa menggunakan kode ataupun QR-nya. Baik Bu. Nabila, gimana? Aku tak boleh. Oke, ada Novia. Baik, anak-anak perhatikan. Di sini kita akan segera mulai. Silakan kerjakan tanpa mencontek teman di samping-sampingnya. Ya. 3, 2, 1, kerjakan masing-masing. Memberikan reward untuk yang 3 besar dari proses tadi. Ini Nabila, Bu. Ini untuk Suryatno dan ini untuk saya. Kita di sini sudah selesai. Ibu menjelaskan mengenai materinya dan juga kita telah melakukan simulasinya. Dari anak-anak sekalian, apakah ada pertanyaan lagi mungkin atau ada hal yang masih belum paham? Ibu, Ya, Nabila, boleh silakan Nabila. Ibu, jika energi mereka angin itu dipengaruhi oleh gaya luar, contohnya gaya gesek, maka apa yang terjadi? Oke, jadi kan energi mekanik itu nilainya itu konstan ya atau tekanan. Jadi jika ada energi luar, contohnya energi kinetik itu, energinya itu tidak bakal hilang, tetapi energi mekaniknya itu akan berkurang Nabila. Apakah cukup dipahami Nabila? Jadi Ibu, Apakah tidak ada pertanyaan lagi anak-anak sekalian? Tidak ada. Di sini apakah ada dari anak-anak sekalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan Adel. Baiklah, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa usaha dan energi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam fisika. Usaha terjadi ketika suatu gaya bekerja pada benda dan menyebabkan perpindahan. Nah, jika tidak ada perpindahan, maka usaha tidak terjadi meskipun gaya telah diberikan. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, sehingga setiap aktivitas yang melibatkan usaha memerlukan energi. Energi memiliki berbagai bentuk seperti energi kinetik dan energi potensial, dan dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Oke, baik. Beri aplaus dulu untuk Adel. Baik, tadi kita sudah melakukan pembelajaran mengenai materi usaha dan energi. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu.
tugas rumah. Kalian nanti buka buku halaman 50 sampai 53, kalian kerjakan dan minggu depan akan Ibu cek kembali tugas kalian. Baik, Ibu. Baiklah, sebelum Ibu keluar dan menutup pembelajaran hari ini, di sini Ibu ada sedikit reward buat kalian biar kalian tambah semangat